Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya anak-anakku angkatan COVID-19. Berjumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda, yaitu Belajar bareng Cak Mat. Kali ini Cak Mat akan menjelaskan tentang salah satu materi di kelas 7 yang tentunya anak-anakku semuanya sudah pada memahami, yaitu materi tentang himpunan. Ada yang sudah mendengar semuanya? Kira-kira materi himpunan itu yang bagaimana begitu ya? Oke, namun sebelum kita belajar lebih dalam tentang materi himpunan, marilah kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, marilah kita awali pembacaan kali ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, MTS Muhammadiyah 1 Malang dan seluruh pelajar angkatan COVID-19, marilah sejenak kita mengkaji makna tentang himpunan. Apa kira-kira yang ada dalam benak Anda kalau Anda mendengar kata himpunan? Oke, terima kasih. Nampaknya tadi anak-anak yang di rumah sudah menjawab bahwa himpunan itu adalah kumpulan. Namun, pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap kumpulan itu dikatakan himpunan? Nice, terima kasih. Tidak. Jadi, ada kumpulan yang itu dikatakan himpunan dan ada kumpulan yang bukan himpunan. Siapakah berarti himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Kakak ulangi kembali bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Maknanya apa? Orang satu dengan orang yang lain memiliki jawaban yang sama. Contoh, kita perhatikan contoh himpunan yang pertama. Kumpulan bilangan genap antara 1 sampai dengan 10. Berarti kira-kira berapa saja? Oke, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan 10. Karena, mohon maaf, antara 1 sampai dengan 10. Berarti cukup 2, 4, 6, dan 8. Kenapa 10 tidak masuk? Karena antara. Kalau antara berarti berada di tengah-tengahnya. Contoh semisal, urutan duduk ABC. Nah, siapakah di antara A dan C? Maka jelas kalau bicara di antara A dan C adalah si B. A dan C tidak menjadi bagian. Maka kalau berbicara siapakah kumpulan bilangan genap antara 1 sampai dengan 10? Bapak ulangi lagi atau kakak ulangi kembali. Ada 2, ada 4, 6, dan 8. Setiap orang pasti menjawab yang sama. Contoh himpunan yang berikutnya. Oke. Kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan hewan berkaki 4. Berarti apa saja kira-kira? Oke, terima kasih. Ada sapi, ada kerbau, ada gajah, begitu ya. Dan banyak hewan-hewan lainnya termasuk hewan peliharaan kita di rumah. Hewan apa itu kira-kira? Kucing, begitu ya. Jadi banyak kumpulan hewan berkaki 4. Setiap orang punya asumsi yang sama. Contoh himpunan berikutnya. Kumpulan nama bulan berakhiran dengan huruf R. Apa kira-kira? Kumpulan nama bulan berakhiran dengan huruf R. Ada September begitu ya. Ada Oktober, ada November, dan Desember. Jelas. Nah, inilah yang dikatakan dengan himpunan. Terus, kira-kira contoh bukan himpunan yang bagaimana ya? Oke, kita perhatikan. Contoh yang pertama, kumpulan perempuan cantik, begitu ya. Nah, ini bukan himpunan. Kenapa? Karena asumsi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, si A mengatakan
Yang cantik adalah Anis, begitu. Orang B bisa mengatakan bahwa Anis itu biasa saja dan yang cantik adalah si Reza, semisal gitu ya. Maka kumpulan perempuan cantik ini termasuk bukan himpunan. Kenapa? Karena setiap orang memiliki asumsi yang berbeda. Contoh berikutnya, kumpulan hewan tinggi. Kumpulan hewan tinggi ini juga menjadi bukan himpunan. Kenapa? Karena manusia yang satu dan manusia yang lain selalu mandangnya berbeda. Hewan tinggi itu yang bagaimana? Kalau kita melihatnya dari semut, maka kecoa pun lebih tinggi, begitu ya. Namun kalau kita melihat dari gajah, siapa yang lebih tinggi dari gajah? Jerapah, begitu. Maka definisi tinggi ini sangat relatif. Termasuk contoh semisal, kumpulan manusia tinggi. Dari siapa kita mengukur tinggi itu? Kapan tinggi ini dimaknai himpunan? Ketika dia ada batasan. Contoh, kumpulan manusia atau kumpulan anak kelas 7B yang kurang dari 160 cm tingginya. Nah, itu jelas. Siapa saja mereka? Nah, Anda semua tentu bisa menjawab itu, begitu ya. Dan yang terakhir, contoh bukan himpunan. Siapa kira-kira contoh bukan himpunan terakhir ini? Kumpulan makanan enak. Kenapa bukan himpunan kumpulan makanan enak? Padahal makanan enak ini kan secara umum kan semua orang mengatakan sama. Tapi belum tentu. Karena satu orang dengan orang yang lain berbicara makanan enak, itu tentu berbeda asumsi. Ada yang mengatakan semua makanan itu enak, yang penting halal. Namun juga ada yang mengatakan makanan enak itu makan yang mahal, begitu ya. Atau makanan yang gizinya luar biasa baik. Nah, oleh karena itu makanan enak ini bukan himpunan karena pendefinisiannya tidak jelas. Tidak mempunyai batasan. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah belajar mana yang himpunan dan bukan himpunan. Tugas Anda di rumah, tugas yang pertama adalah sebelum nanti kita ke berikutnya adalah tentukan 5 contoh yang termasuk himpunan dan 5 contoh yang bukan merupakan himpunan. Paham ya? Soal yang pertama, tentukan 5 contoh yang merupakan himpunan dan bukan merupakan himpunan. Berikan masing-masing 5. Ingat, berikan masing-masing 5. Oke, untuk soal yang kedua ditunggu setelah penjelasan berikut ini. Oke, cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama adalah dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua adalah notasi himpunan. Yang ketiga adalah mendaftar anggota-anggotanya. Apa maknanya? Yang pertama kita perhatikan. Dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Contoh, A adalah himpunan binatang berkaki 2. Maka dalam konteks himpunan, cara menyatakanlah seperti ini. Yang pertama, diawali dengan huruf besar, kemudian tanda sama dengan, kemudian kurung kurawal. Cukup ditulis cirinya. Di atas sudah katakan A adalah himpunan binatang berkaki 2. Maka di dalam kurung kurawal itu kita isi dengan cirinya binatang berkaki 2. Gitu ya, bisa difahami semuanya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kembali. Dinyatakan dalam notasi himpunan. Ini biasanya kalau bicara notasi himpunan, erat kaitannya dengan bilangan-bilangan dan bilangan. Contoh, B adalah himpunan bilan prima kurang dari 10. Maka bagaimana cara menyatakan himpunannya? B sama dengan X, di mana X adalah bilan prima kurang dari 10. Inilah yang dikatakan dengan notasi himpunan. Paham ya? B, kalau cara bacanya itu X, di mana X merupakan bilangan prima kurang dari 10. Bisa difahami ya. Nanti kita coba dengan contoh soal yang lain.
diperhatikan buku paket dan lain-lain juga begitu ya, sebagai referensi tambahan Anda. Dan yang terakhir, cara menyatakan himpunan adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contoh, C adalah nama bulan diakhiri huruf I. Siapa aja itu kira-kira? Oke, hebat semuanya. C itu anggotanya ada Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Bisa difahami semuanya ya? Nah, ini cara mendaftar anggota-anggotanya. Menyatakan bagaimana himpunan itu. Jadi ada 3 proses tadi cara menyatakan himpunan. Kita coba review bareng-bareng. Yang pertama adalah dengan menuliskan cirinya. Dengan menuliskan narasinya. Menuliskan sifatnya dan seterusnya. Yang kedua adalah menuliskan notasinya. Dan terakhir adalah mendaftar anggota-anggotanya. Bisa difahami ya? Oke, itulah yang dikatakan himpunan. Nah, kalau soal pertama tadi sebutkan 5 contoh himpunan dan bukan himpunan. Soal yang kedua adalah berikan 1 contoh soal yang ia dinyatakan 1 dalam bentuk ciri-ciri, yang kedua dalam notasi himpunan, dan yang ketiga dalam mendaftar anggota-anggotanya. Cukup 1 saja. Ya, cukup 1 saja. Kira-kira itu untuk penugasan kali ini, diupload di link yang sudah disediakan. Dan semoga anak-anakku semua yang di rumah diberikan kelancaran, terutama dalam menuntut ilmu. Di masa pandemi ini pula, Pak Mukhlis meminta maaf jika kurang dalam proses pendampingan, karena hari ini Pak Mukhlis juga masih dalam proses studi S2 begitu. Dan insya Allah dalam 2 atau 3 minggu ke depan mohon doa restunya, semoga segera diluluskan, dan insya Allah minggu depan akan menghadapi seminar hasil dan sidang tesis. Semoga segera MPD. Mohon doanya anak-anakku semua. Jangan lupa tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, karena bagaimanapun menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tetap semangat, tetap komitmen, dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID yang luar biasa melanda bangsa ini, termasuk berbagai negara-negara, bahkan negara maju pun hari ini bersama-sama menghadapi pandemi COVID yang luar biasa ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.